Oke, lanjut ke bagian karburator yang memiliki sistem kerja itu berbeda dengan skep gantung. Skep gantung itu ya, skepnya itu ditarik dengan tuas gas, ada kabel. Kalau jenis vario karbu, terus speed karbu, scoopy karbu. Jadi yang wajib dipahami ketika nyervis karburator, misalkan vario karbu atau speed karbu, intinya Honda Matic yang karburator dengan jenis karbunya itu skepnya digerakkan atau dikontrol oleh tingkat kevakuman udara. Saya akan membahas yang jenis Honda dulu. Yang pertama yang wajib dipahami yaitu tentang lubang hisap. Lubang hisap ini untuk mengontrol tingkat kevakuman yang nantinya untuk menggerakkan atau memfungsikan karet vakum ini. Ketika karet ini atau ketika lubang ini ya, ketika lubang ini posisinya itu bergeser, yang pertama motor itu akselerasi awal berkurang, kemudian gas menengah itu juga mengalami kendala, dan top speed juga sangat loyo. Tuh, caranya yang pertama, masukkan dulu bagian sini. Ingat, lubang ini, lubang hisap, posisinya harus sejajar menghadap ke depan. Sejajar dengan garis ini. Wajib tidak boleh bergeser sedikit pun, tidak boleh posisinya di belakang atau di samping, bahkan di samping sisinya tidak boleh. Wajib menghadap ke depan, ke lubang intake atau lubang intake manifold. Caranya, karet ini posisikan di bagian pengunci nok ini. Tujuannya supaya karetnya tidak berputar secara bebas. Kemudian karena lubang ini sudah saya tandai pakai tip X untuk mempermudah teman-teman atau pengguna yang suka utak-atik karburator, vario atau beat ya. Ingat, ini sudah tak tandai, wajib menghadap ke depan sini. Tidak boleh bergeser. Ketika lubang ini bergeser, yang pertama akselerasi tidak enak, gas menengah juga kurang, top speed itu loyo. Langsung posisikan seperti ini. Nah, berhubung skepnya ini bisa berputar secara bebas, ini tadi sebelum saya bersihkan, lubangnya ini bergeser ke samping. Jadi lubangnya ini posisinya seperti ini. Nah, lubangnya itu sudah geser ke samping seperti ini ya. Nah, otomatis akselerasi, gas menengah, sama top speed itu berkurang. Berat motor. Yang berikutnya, konsumsi BBM juga meningkat, bisa dikatakan boros. Nah, makanya untuk servis karburator yang memiliki model seperti ini ya, harus paham di bagian lubang hisap. Kalau sudah seperti ini, terus bagian karet ini mas, boleh diikat pakai benang. Diikat pakai benang tujuannya apa? Supaya karetnya itu kencang dan skepnya itu tidak berputar secara bebas. Versi kedua, pakai o-ring. Pakai o-ring ukuran kecil, jangan pakai o-ring yang ukuran besar mas. Kebanyakan ya, kalau saya jumpai pakai o-ring yang besar, ketika jenengan pakai o-ring besar di sini mas, otomatis jendol, otomatis keluar ini bagian o-ring, yang menyebabkan karet ini tidak bisa elastis, pergerakannya itu tidak bisa elastis. Jadi wajib pakai karet yang kecil, karet ini mas. Nah, tinggal masukkan, ini kan sudah tak ukur loh di situ untuk tingkat kepresisiannya, lubangnya menghadap ke depan. Kalau sudah, tinggal dikunci seperti ini pakai o-ring. Nah, kalau sudah, tinggal masukkan o-ringnya ini ke dalam. Nah,
terus agak tarik karetnya. Nah, otomatis lubang juga menghadap ke depan, lurus ke intake manifold atau clap in, kemudian ini juga posisinya sejajar dengan nok ini. Kemudian kalau sudah cek seperti ini untuk tingkat kelenturan elastis, nah ini berarti normal. Ingat, karet vakum ini mas, tidak boleh robek, tidak boleh berlubang. Biasanya ada ketika sudah robek atau berlubang, jenengan dilem pakai lem setan atau lem A, lem Korea, itu malah mengurangi tingkat kelenturannya. Kalau rusak ya ganti satu set, usahakan yang original, jangan imitasi. Kalau imitasi susah untuk nyetingnya. Biasanya kalau imitasi ya, tingkat kelenturan karetnya itu tidak bisa stabil. Jadi ketika skep naik turun itu tidak bisa perform secara maksimal. Kalau sudah tinggal masukkan. Nah sudah, intinya ini ya, kesimpulannya lubang hisap ini tidak boleh dibesarkan lebih besar daripada standarnya. Intinya lubang ini sejajar menghadap ke depan seperti ini, sudah tak tandai. Nah, lubang hisap ini menghadap ke depan sejajar dengan garis ini, kemudian ini juga harus pas di bagian sini. Kalau sudah tinggal pasang per, terus tutupnya. Nah seperti ini. Kalau sudah dicek belum dipasang, dicek untuk tingkat naik turun skepnya itu apakah bisa naik turun secara bebas. Intinya tidak ada kotoran yang mengganjal. Nah seperti ini. Nah ini berarti sudah beres atau sudah berfungsi dengan normal. Kalau sudah ya tinggal kasih baut. Kemudian nanti tak jelaskan di bagian cok otomatis. Poin pertama, ketika jenengan servis karburator model Vario, Scoopy, Beat yang model karbu dengan model vakum seperti ini. Oke, lanjut ke bagian cok otomatis. Fungsi cok otomatis ini, fungsinya itu untuk mengalirkan udara lebih banyak saat motor di start awal. Misalkan pada saat pagi hari. Ketika cok ini tidak berfungsi, ketika di start pagi hari biasanya itu yang pertama lama, atau on engine starter itu lama, butuh waktu beberapa detik atau beberapa menit. Itu poin pertama. Fungsi cok otomatis ketika kondisi dingin cok ini dalam keadaan membuka. Ciri-cirinya ketika jenengan membuka atau menservis karburator Vario atau Beat karbu ya, wajib untuk mengecek pada bagian konektor solenoid ini. Ketika per ini terlihat secara kasat mata, itu bisa dipastikan berarti cok otomatis ini masih berfungsi dengan baik. Karena sistem kerjanya ketika kondisi mesin dingin atau kontak off, cok ini dalam keadaan membuka atau naik ke atas seperti cok manual kan gitu loh. Nah ini cok otomatis ini masih berfungsi dengan baik karena dalam kondisi membuka saat mesin dingin. Tetapi pada saat mesin dingin kok kondisi konektor solenoidnya ini pernya itu tidak terlihat seperti ini ada per di bagian dalam ini, pegas. Kalau mesin dingin per ini tidak terlihat berarti cok dalam kondisi menutup. Otomatis ketika start awal untuk jenis karburator yang vakum ini ya susah untuk engine on nyala, lama sekali biasanya. Itu poin negatifnya. Tetapi untuk akselerasi, gas menengah, top speed bagus, tetapi hanya kendala pada saat start awal. Nah, kemudian kabel ini nanti tak aliri arus 12 volt yang hitam, kemudian yang
hijau, leres oranye ini untuk negatif atau massa. Butuh waktu beberapa detik ketika teraliri arus 12 volt, kemudian di bagian dalam ini ada komponen magnet. Ketika mencapai suhu tertentu, pegas ini akan mendorong konektor cuk otomatis ini untuk menutup. Oke, di bagian saya ini sudah ada aki, kemudian cara pengecekan, kabel hitam itu 12 volt, kabel hijau leres oranye itu negatif. Ini negatif, positif. Langsung sambung seperti ini. Ini untuk mengecek atau belajar tentang cok otomatis, fungsinya itu bagaimana. Ingat, ini kondisi dingin, cok otomatis dalam keadaan membuka. Dalam keadaan membuka ya, kelihatan dari per atau pegasnya ini kelihatan nanti ketika tak aliri arus 12 volt, cok ini akan otomatis menutup, ditandai dengan pegasnya ini tidak kelihatan. Itu aja. Kalau diamati ada pergerakan nanti naik ke atas, tapi sangat lamban, sangat lambat. Ini langsung tak konekkan ke positif aki. Nah, seperti ini. Kemudian kalau dirasakan di sini ada peningkatan suhu, ada peningkatan suhu. Nah, ini langsung tak perlihatkan. Kabel masih terkonek dua-duanya. Nah, ini tak perlihatkan. Lambat laun, lama kelamaan, solenoid itu akan mendorong kuningan ini menutup di bagian lubang udara. Nah, sudah mulai naik. Nah, untuk per bekasnya sudah mulai tidak kelihatan. Nah, ini cara kerja cok otomatis, Mas. Kemudian di bagian ini, komponen ini hangat. Nah, itu fungsinya ketika off atau pagi hari ya, cok otomatis ini wajib membuka. Entah itu parkir 1 jam, atau 30 menit, atau 5 menit, itu wajib membuka di bagian cok otomatis. Tapi ketika nanti engine di on kan selang beberapa menit atau beberapa detik, cok ini wajib menutup. Itu tujuannya apa? Untuk mengontrol udara yang masuk ke karburator itu seimbang tuh. Nah, ini sudah menutup, artinya cok ini berfungsi dengan normal, nah makanya ketika menjumpai karbu seperti ini, berbet lain sebagainya, itu jangan langsung vonis misalkan di bagian karet vakumnya atau skepnya atau bagian pilot jetnya atau main jetnya. Jenengan pahami dulu bagian cok otomatis ini masih berfungsi normal atau tidak, karena ini memiliki dua sisi yang negatif dan dua sisi yang positif. Biasanya kan ada ketika cok ini mengalami trouble, biasanya itu kabelnya langsung diputus dengan kondisi cok ini harus keadaan menutup. Tapi ada minusnya, Mas. Minusnya apa? Ketika mesin dingin pagi hari starter susah, itu minusnya. Plusnya apa, Mas? Plusnya akselerasi gas menengah, top speed emang enak. Itu. Tetapi ketika ini trouble dalam keadaan membuka, poin plusnya apa, Mas? Starter pagi hari jereng. Tetapi minusnya ketika dipakai akselerasi bawah, gas tengah, top speed itu loyo. Kemudian bagian knalpot keluar asap hitam. Ini kondisi hangat. Itu fungsi cok otomatis. Oke, Bolo. Vario karbu 110 tes start engine on, starter tanpa tarik gas. Kan kedengaran kan ketika kontak on terus double starter antara tarik gas dengan ndak, itu kan kedengaran gasnya. Kalau tanpa tarik gas, pencet satu kali wajib bunyi, Nah, jadi seperti itu yang dinamakan
bahwa jok otomatis itu berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan normal ya. Berbeda ketika kontak on, starter engine harus pakai tuas gas dulu. Intinya gas ditarik baru bunyi. Butuh beberapa kali pencet. Nah, itu bisa jadi karena jok otomatis tidak berfungsi dengan normal atau setelan langsamnya juga berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Ini tak coba sekali lagi. Jadi intinya sekali starter itu langsung jereng. Kalau ini kemarin butuh beberapa kali. Intinya nanti yang punya, yang merasakan, yang pakai. Untuk Vario 110 Pak, ini sudah ready Pak. Untuk Vario 110 nya sudah ready. Untuk akselerasi, gas menengah, kemudian top speed ya Pak, udah oke. Kemudian starter juga udah jereng Pak. BBM pastinya ya nambah irit daripada sebelumnya. Iki starternya piye iki? Pakai tangan iki ya wes, ini pejet tanpa gas wes, tanpa gas. Oke bolo. Nah gitu Pak, itu ya, jadi seperti itu ya. Ketika jok otomatis berfungsi dengan baik, itu starter tanpa gas juga bunyi. Kadang juga harus pakai gas ya, wajar. Intinya starter sekali wajib bunyi, itu intinya. Untuk Vario ini sudah ready Pak. Untuk Varionya sudah ready. Karburator sudah saya perbaiki, sudah saya setting ulang sesuai standarnya. Kemudian ini mesin dalam kondisi suhu mesin panas ya Pak, mencapai kisaran 95 sampai 100 derajat dalam kondisi idle atau langsam stabil. Kalau sebelumnya ketika mesin dingin itu langsamnya itu tidak bisa Pak, hanya mati terus. Ketika di starter awal kadang mati, tidak bisa stabil. Ketika mesin panas kadang langsamnya itu tinggi. Nah ini sudah normal, unitnya sudah ready. Untuk pengereman juga sudah, untuk pengereman sudah empuk, tidak seperti sebelumnya yaitu keras, karena keep rem memakai yang tidak semestinya untuk diperuntukkan untuk unit Vario ini atau udah beat ya. Itu oke. Untuk Vario Karbu 110 sudah ready. Jadi seperti itu ilmunya. Ketika jenengan menjumpai Honda berebut, ngempos, tenaga delay atau lain sebagainya, pahami dulu untuk sistem karburasinya. Ketika semua tidak mengalami masalah, jenengan baru lari ke kompresi. Seperti itu. Jadi komplek ya. Untuk karburator tipe yang vakum itu komplek, ada jok otomatis, kemudian sirkulasinya itu berbeda dengan karburator yang lainnya. Kemudian untuk mesinnya itu kondisi halus Pak, stabil halus. Untuk kondisi mesinnya ya stabil halus. Nah bisa didengarkan ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga ilmu ini memberikan manfaat bagi teman-teman siapapun yang melihat. Sebagai pengguna pribadi yang suka utak-atik motor, semoga ilmu saya ini bermanfaat buat panjenengan. Mudah-mudahan memberikan nilai positif. Terima kasih. Selamat sore.